Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Listina Putri dari kelas 10 TKJ 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang K3L. Apa sih K3LH itu? K3LH itu adalah keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya. Menuju masyarakat adil dan makmur, pengertian K3LH menurut keilmuan keselamatan kerja adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, ledakan, dan menurut OHS, keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja. Contoh-contohnya yaitu menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen ketiga. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan keselamatan dan kesehatan kerja, serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Dan ciri-ciri K3LH yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah atau mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian pada kecelakaan, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat-alat perlindungan daripada para kerja, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, sinar atau radiasi, suara dan getaran. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis. Memperoleh penerapan yang cukup dan sesuai, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara, dan prosesnya, mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, dan atau barang, mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan, mengamankan dan memperlancar penyimpanan barang, mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya, menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Kondisi pada faktor yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain atau kontraktor, pemakos, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Ketiga versi pengertian K3 di atas adalah pengertian K3 yang umum atau paling sering digunakan di antara versi-versi pengertian atau definisi. Kemandirian masyarakat Indonesia berbudaya K3 tahun 2020. Misi K3 sebagaimana ketahui, tahun 2007 merupakan tahun ketiga bagi bangsa Indonesia yang secara terus-menerus berusaha mewujudkan kemandirian berusaha
Di samping itu, tujuan K3 tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya, tetapi juga untuk mengendalikan resiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Perlindungan K3 yang efektif dan efisien dapat mendorong produktivitas jika dilaksanakan dan diterapkan melalui sistem manajemen K3. Dan K3LH juga ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya, penerapan K3 keselamatan dan kesehatan kerja memiliki beberapa dasar hukum pelaksanaan. Di antaranya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Permenaker 05 Tahun 1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Rangkuman dasar-dasar hukum tersebut antara lain UU 01 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Sekian, itulah isi tentang K3LH. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.